Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan ngebahas lagi beberapa game fisik Nintendo Switch yang saya beli dengan harga di bawah 100.000. Ini udah termasuk murah banget ya, mengingat game fisik Nintendo Switch itu lumayan harganya. Dan menurut saya, walaupun murah, ini beberapa ada yang cukup oke lah gamenya, dari segi grafik maupun gameplaynya. Oke, gak usah makin lama, langsung aja di unboxing. Nah, yang pertama ini ada game yang judulnya Balan Wonderworld. By the way, ini semua game yang saya bahas kondisinya baru ya, bukan beli second gitu. Lanjut, game ini saya beli di toko Pak Edi, harganya itu cuma 75.000 aja. Padahal harga game digitalnya itu sampai 40 US dollar atau sekitar 430 ribuan. Kok jauh banget ya lebih murah yang fisiknya? Sebenarnya game ini tuh dari penerbit yang bisa dibilang besar ya, Square Enix. Rilisnya sekitar tahun 2021. Dan game ini juga pernah rame jadi pembahasan di grup Nintendo Switch karena harganya yang murah. Untuk gamenya ini adventure gitulah ya, bisa dimainin 1-2 player. Gamenya dibuat pakai Unreal Engine dan yang saya dapat ini unit region Jepang. Tapi nggak masalah, karena Nintendo Switch itu nggak lock region gamenya. Oke, coba dibuka. Di dalamnya dapat semacam apa nih? Tiket gitu kali ya, tapi udah kelewat premiernya. 26 Maret 2021, udah mau 3 tahun yang lalu. Dan dapat semacam coretan atau tanda tangan gitu kah dari tim Balan. Terus dapat cartridge-nya, ini kayak agak kendor gitu ya. Jadi kalau digoyang-goyang bunyi. Tapi emang beberapa game yang pernah saya beli juga ada yang kayak gini. Terus untuk di dalam sini ada gambarnya yang menurut saya lumayan menarik ya. Nah, gimana untuk gamenya? Langsung aja, gas main game! Oke, jadi game ini tuh 3D platform, adventure gitu. Ya, mirip-mirip kayak Crash Bandicoot 4 atau Mario Odyssey. Di sini kita bisa pakai kostum buat merubah kemampuan untuk lewatin rintangan atau ngatasin musuh dan sebagainya. Terus udah support pakai bahasa Indonesia juga. Jadi enak nih, bisa lebih paham. Apalagi kalau buat bocil, ini bocilable banget dah. Tapi jujur, menurut saya game ini kurang. Padahal dari cutscene-nya tuh udah kelihatan mantep, rasa oke grafiknya. Pas main kok lumayan jauh ya, berasa jong gitu. Terus nggak tahu kenapa gameplaynya kurang asik, bikin bosen. Dan pas main game ini rasanya kayak bikin pusing gitu ngelihatnya. Dari segi kontrol kamera atau mekanismenya gitulah. Ya itu sih kalau menurut saya. Tapi banyak yang bilang juga ini game gagal. Terus dari berbagai media juga ngasih rating yang kurang baik ke game ini. Pihak Square Enix itu kayak ngulangin kesalahan gitu. Jadi ya pantas aja kenapa harganya bisa murah. By the way, dulu game ini juga sempat dijual lebih murah lagi, cuma 50 ribuan loh. Dulu ada yang dapat harga segitu nggak? Next, yang kedua ada game yang judulnya Sayonara Wild Hearts. Nah, yang ini juga dari gambarnya itu kelihatan menarik dan unik juga nih. Awalnya saya kira ini tuh game balapan karena ngelihat dari gambar-gambarnya ya. Untuk harganya, game ini cuma 89 ribuan. Kalau digitalnya 13 US dollar atau sekitar 200 ribuan rupiah. Masih nggak jauh-jauh banget lah kayak yang pertama tadi. Dan game ini penerbitnya Annapurna, rilis sekitar tahun 2019. Saya kira penerbitnya dari lokal ya, ternyata dari Amerika. Dan unit yang saya dapat ini juga kemungkinan dari USA, karena ada rating ESRB 10+. Coba kita buka. Di dalamnya dapat semacam stiker atau tempelan gitu. Tulisannya Stereo Lover. Wih, lumayan lah. Dan untuk wujud cartridge-nya itu kayak gini. Yang ini kualitasnya lebih bagus ya, nggak kendor kayak game pertama tadi. Oh iya, di dalam sini ternyata malah polos gitu, nggak semenarik luarnya. Wah, gimana nih untuk gamenya? Yuk gas mainin!
Untuk game yang ini tuh lebih ke musik ya. Jadi kita ngendalin karakter kayak naik skateboard atau motor gitu, ngindarin rintangan, ngambilin hati buat nambahin skor, dan ada beberapa mekanisme kayak ngepasin beat dari musiknya gitulah pas ada musuh dengan menekan tombol dengan pas. Tapi nggak kayak Guitar Hero atau Osu gitu ya. Yang ditonjolkan dari game ini memang dari segi grafik yang unik artnya, animasinya bagus dan lancar, bisa memanjakan mata lah. Cerita atau fantasinya juga lumayan dapet, lagunya cukup asik tapi nggak banyak yang saya tahu. Ya secara keseluruhan game ini masih cukup asik lah buat dimainin, sambil nikmatin lagu-lagunya dan grafik yang menarik. Apalagi mainnya di Switch OLED atau TV yang layarnya bagus. Wah makin jos. Lanjut, yang ketiga ada game yang judulnya kotak-kotak gini, atau Kou. Bukan, jadi ini tuh game dengan judul yang bisa dibacanya Dead Squared, dari publisher One Print Games. Kalau nggak salah ini publisher indie gitu kali ya, dan rilisnya sekitar tahun 2020. Untuk harga gamenya ini memang lebih mahal dari game-game sebelumnya, yaitu 95 ribuan. Tapi untuk yang digitalnya lagi diskon jadi murah banget, cuma 2,24 US dollar atau sekitar 30 ribuan dari harga aslinya yang 15 US dollar atau sekitar 230 ribuan. Untuk unit yang saya dapat ini kayaknya regen Jepang ya, nggak banyak keterangan sih yang bisa dibaca sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari gambarnya, ini game puzzle gitu dan bisa dimainkan 1-4 player. Wah, rame nih. Kalau dibuka, isinya cuma dapat cartridge-nya aja. Ini kode belakangnya ASI, berarti Asia kah? Dan untuk kualitasnya ini kendor juga kayak yang pertama tadi ya. By the way, kalau untuk gambar bagian dalamnya ini malah kayak di dalam ruangan atau kamar gitu. Mungkin tempat si developer gamenya pas ngebuat gamenya ini kali. Oke, gas mainin. Nah, jadi game ini tuh lebih ke puzzle ya. Gimana caranya supaya si kotak yang dikendalikan ini bisa tekan tombol sesuai warna kotaknya. Tapi nggak semudah itu. Ada banyak tantangan dan harus berpikir juga gimana biar bisa lewatin rintangan, ngindarin musuh, nyari jalan, dan sebagainya. Kalau menurut saya game ini asik, bikin candu gitu buat nyelesain setiap levelnya. Karena setiap levelnya juga bisa bikin greget dan penasaran ya. Terus bisa buat main multiplayer lokal gitu, biar lebih asik, buat ngelatih kerjasama juga. Mau main sendiri juga bisa sih buat ngelatih konsentrasi ya. Pokoknya game ini walaupun sederhana dan harganya murah, tapi menurut saya masih oke lah buat dimaininnya. Mau buat main sendiri atau main bareng, ini asik lah. Oke, game yang keempat. Sebenarnya agak aneh sih. Jadi game ini judulnya Battle Axe. Pas saya beli itu harganya sekitar 75 ribuan. Sekarang malah naik berkali-kali lipat, jadi 200 ribuan. Untuk harga digitalnya itu emang lumayan juga sih, 30 US dollar atau sekitar 470 ribuan rupiah. Jadi ya masih termasuk murah juga sih harga fisik yang sekarang, cuma nggak di bawah 100 ribu ya. Tapi ya udahlah terlanjur, saya bahas aja. Game ini dari publisher Numskull Games, rilis sekitar tahun 2021. Genrenya arcade multiplayer adventure, bisa main 1-2 player, dan yang saya dapat ini region mana ya? Kodenya CHT. Untuk isinya cuma dapat cartridge gamenya aja ya, tampilannya kayak gini, dengan kualitas yang kendor juga ya. Kalau untuk gambar di dalamnya ini cuma kayak semacam map gitu, nggak semenarik luarnya. Oke gas, cobain game yang pernah murah ini. Ya, jadi game ini tuh agak rusuh ya. Kita nyerang-nyerangin musuh, bisa pakai senjata atau kemampuan nembak gitu. Bisa main 2 player lokal, jadi lumayan asik. By the way, ini bukan game 3D ya, terus pakai pixel art dan kameranya itu dari atas. Ya, walaupun kayak gini, saya rasa masih cukup oke untuk animasi dan suaranya asik kok. Cukup adiktif juga gameplaynya.
Misinya selain nyerang-nyerangin musuh dari titik awal ke akhir, kita juga nolongin orang-orang gitu ya. Dan setiap level pasti ada tingkat kesulitannya masing-masing. Ada bosnya juga. Dan memang agak susah juga sih, atau sayanya yang terlalu noob ya. Cuma kalau menurut saya, dari segi karakternya itu kurang banyak dan kurang bervariasi. Terus untuk harga digitalnya yang 400 ribuan itu lumayan mahal. Nah, jadi itulah beberapa game fisik Nintendo Switch yang harganya murah. Bahkan ada yang jauh lebih murah dari versi digitalnya, kalau nggak diskon. Memang dari gamenya nggak bisa kita bandingin sama game dengan harga yang lebih mahal fisiknya. Apalagi dengan game first party-nya Nintendo. Karena ya harganya jauh. Dan wajar aja lah kalau harga game-gamenya ini murah. Karena dari segi popularitas atau penjualannya itu kurang. Dan kualitas gamenya juga kurang sih. Tapi menurut saya ini masih lumayan lah. Beberapa ada yang seru buat dimainin. Dan saya rasa ini lumayan juga buat yang pengen ngumpulin atau koleksi game-game fisiknya Nintendo Switch. Nggak terlalu bikin kantong jebol kan? Ya, siapa tahu nanti gamenya bisa naik harganya, dijual lagi bisa cuan. By the way, sebelumnya saya juga udah pernah bahas ya game-game murah dari Nintendo Switch, atau part satunya lah. Bisa cek linknya di deskripsi. Oke, jadi itulah game-game murah Nintendo Switch versi fisiknya. Kalau ada game lainnya atau ada informasi tambahan, boleh komentar ya. Silahkan videonya di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.